air hangat, biar manis tambahlah coklat. Assalamualaikum wahai sahabat, pagi ceria makin semangat. Ya Bunda, kalau pagi masih semangat. Nah, saya akan memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Eli Susanti, alamat Desa Sumbersari, Kecamatan Belitang 2, Kabupaten Oku Timur. Dengan status saya masih lajang, saya masih menempuh pendidikan S1 PG PAUD Pojar Martapura. Nah, berdirinya saya di sini, saya akan memaparkan materi tentang belajar sambil bermain. Kenapa saya mengambil materi ini? Karena saya tertarik dengan apa yang disampaikan oleh Bunda Rokayah. Nah, kan kita sering ya Bunda dengar bermain sambil belajar. Nah, kata bermain ini kita sering mendengarkan. Nah, kita harus tahu Bun, kita ini kan bundanya anak PAUD, jadi kita mengerti apa toh itu bermain. Nah, bermain itu suatu kegiatan yang dilakukan berulang-ulang demi kesenangan dan tanpa. Nah, jadi kita tidak harus memaksa anak untuk belajar terus-menerus. Nah, bermain itu juga sambil belajar ya Bunda ya. Nah, pada intinya menurut para ahli, yaitu menurut Vygotsky, bermain adalah suatu kegiatan yang meningkatkan keterampilan kognitif, bahasa, dan melalui interaksi aktif dengan lingkungan. Nah, jadi kita itu belajar tidak harus di dalam kelas, namun bisa di luar kelas ya Bunda ya. Nah, pada suatu hari kita belajar ya Bunda, masuk ke kelas, kita sudah masuk, sudah doa, sudah salam, dan sudah mengabsensi anak semuanya. Nah, kita kan sering toh Bunda tanya sama anak-anak, adik-adik, sekarang kita akan belajar tentang apa? Kita mau belajar apa? Nah, seperti itu. Terus anak-anak kan sering jawab, Bunda, saya mau belajar ini, saya mau mainan ini Bunda, saya mau mainan ini. Nah, kan anak-anak itu kan berbeda ya Bunda ya, berbeda-beda. Jadi ada yang minta mainan ini, mainan itu. Nah, jadi kita itu harus bisa mengerti untuk semua anak itu, maksudnya kayak gitu. Nah, jadi saya itu memilih di luar kelas belajar itu. Nah, jadi anak-anak itu saya ajak keluar kelas untuk mengenal lingkungan. Lingkungan itu kalau di lingkungan sekolah saya ya Bunda, di situ kan ada pohon-pohonan, ada batu, ada pasir, nah seperti itu. Tapi saya akan mencoba mengajak anak itu belajar dengan menghitung dan menggambarnya. Ya, contohnya saya bermain dengan mengambil bebatu di luar sana Bunda ya. Saya suruh anak itu keluar membawa buku sama pensil. Nah, jadi habis itu sudah di luar, saya sudah belajar di luar, saya suruh anak itu membuat lingkaran Bunda, membuat lingkaran. Nah, seperti itu saya buat jadi 2 kelompok. Misalnya kelompok itu kan bisa bergantian ya Bunda, kelompok 1 sama kelompok 2. Jadi yang kelompok 1 itu saya suruh siap-siap dulu. Nah, siap-siap dulu. Saya suruh ini Bunda, saya suruh mengambil batu. Saya suruh mengambil batu di sebelahnya situ. Nah, jadi yaitu saya suruh mengambil batu itu dengan hitungan 1 sampai 5. Sampai 5 itu harus sudah kembali ke tempat yang tadi, yang di lingkaran tadi. Jadi anak itu saya hitung 1 sampai 5, dia mengambilnya Bunda, mengambil. Nah, habis itu sedapatnya batu itu dia mendapat berapa. Nah, kayak gitu. Nah, sampai di lingkaran itu saya suruh Bunda
kelasnya itu. Nah, jadi mendapat berapa, Dek? Misalnya dia mendapat 5. Nah, sudah dituliskan Bunda angka 5. Nah, seperti angka 5 itu. Nah, jadi dia ini Bunda langsung saya suruh menggambarnya batu itu, tapi batu itu berbentuk apa saja, nggak usah harus oh ini seperti ini, batunya seperti ini Dek bentuknya, kamu harus menggambar seperti ini. Enggak Bunda, dia suruh menggambarnya, terserah dia mau gambar batunya itu seperti apa bentuknya, yang penting dia gambar. Nah, gambarnya itu sesuai dengan jumlah batu yang dia dapat tadi, kayak gitu. Nah, itu bermain juga belajar sambil bermain, kayak gitu ya Bunda, kalau seperti saya tadi sekolahan saya. Nah, kayak gitu. Jadi dia itu mendapat kognitif, sosial, kayak gitu ya Bunda ya. Jadi dia itu lebih aktif kayak gitu nah Bunda, lebih senang kalau di luar kelas. Dia juga mengetahui lingkungan gitu. Nah, ada menurut para ahli lain yaitu John Freeman bahwa bermain adalah suatu aktivitas yang membantu anak untuk mencapai keterampilan atau perkembangan yang utuh baik segi fisik, moral, intelektual, dan sosial. Nah, jadi kita itu ada lagi ya Bunda. Misalnya bermain moral. Nah, seperti itu. Bermain moral apa saja kayak gitu. Nah, saya itu bermain dengan karpet kreativitas seperti kayak itu Bunda. Ada mengenal huruf A sampai Z, 1 sampai 10 seperti itu. Ada gambarnya lagi Bunda, ada gambar matahari, bunga, pohon seperti itu. Nah, jadi saya kalau mau mainan karpet itu Bunda ya, di dalam kelas bisa, kalau di luar juga bisa. Nah, kita ini Bunda, apa itu? Kita ini dengan saling mengetahui, misalnya temennya itu kan anak saya ada 12 ya Bunda, ada 12. Nah, saya suruh buat lingkaran, misalnya tebak-tebakan. Nah, kita hadap-hadapan ya Bunda bermainnya, kita berhadapan-hadapan, satu pasang itu 2 anak, jadi dia itu lebih enak Bunda. Nah, seperti misalnya teman satu sama ini, misalnya saya sama anak itu ya, kayak gini, coba cari huruf B kayak itu. Nah, jadi anak itu langsung Bunda langsung mencari huruf B yang satunya. Nanti sebaliknya Bunda, sebaliknya itu gantinya dia, misalnya yang satunya coba cari huruf A. Nah, jadi yang satu itu langsung cari huruf A, seperti itu ya Bunda. Nah, itu bisa menerapkan sosialnya dia kayak gitu ya Bunda. Nah, untuk manfaat bermain untuk anak usia dini yaitu untuk meningkatkan keterampilan fisik, membantu pola hidup sehat, mengembangkan kemampuan otak dan keterampilan sosial, dan yang terakhir itu untuk meningkatkan komunikasi. Nah, seperti tadi Bunda ya, itu kayak komunikasi seperti permainan saya yang terakhir. Contohnya itu yang mencari huruf A sampai Z itu. Nah, untuk kesimpulannya, belajar sambil bermain ini yaitu bahwa bermain sambil belajar sambil bermain adalah suatu kegiatan yang dilakukan tanpa paksaan dari orang lain. Nah, bermain juga bisa menyalurkan hobi, memelihara kebugaran dan kesehatan, mengembangkan imajinasi anak, belajar perspektif, memunculkan ide baru, atau membangun konstruksi kerjasama dengan temannya. Nah, cukup dari saya itu penyampaian belajar sambil bermain. Nah, sekian burung dara cendrawasih. Cari dulu di Papua. Cukup, terima kasih. Semoga bermanfaat untuk semua.